Bab 1496, Seni Memanen. Gadis ini, sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan terbang dan melirik buku yang sedang dilihat Zhao Ya. Yang mengejutkannya, itu sebenarnya adalah manual tulisan tangannya. Itu adalah teknik kultivasi yang dia persiapkan untuknya saat mereka masih di kerajaan Tianxuan untuk menyelesaikan penderitaan yang dia derita sebagai akibat dari konstitusi uniknya. Baginya saat ini, buku ini tidak ada gunanya lagi. Namun demikian, buku itu masih dalam kondisi murni. Tidak ada sedikit pun kerutan di halamannya. Jelas, itu telah disimpan dan diperlakukan dengan sangat hati-hati. Saat itu, ketika dia memberikan manual ini padanya, dia telah meminta agar dia menghancurkannya setelah dia menghafal isinya, tetapi siapa yang mengira dia akan menyimpannya sampai hari ini. Seperti kata pepatah, seorang wanita muda bermetamorfosis pada usia 18 tahun. Selama setengah tahun terakhir, wanita muda itu tumbuh lebih tinggi, dan wataknya menjadi lebih halus dan anggun. Kebangkitan untuk tubuh yin murninya juga telah membuatnya jauh lebih cantik dari sebelumnya. Dalam hal penampilan, satu-satunya orang yang Zhang Xuan tahu yang bisa menang atas dirinya adalah Luo Ruoxin. Sepertinya pengadilan dataran Gletser memang memperlakukannya dengan cukup baik dalam setengah tahun terakhir, atau tidak mungkin dia bisa membangunkan konstitusi uniknya sedemikian rupa. Zhang Xuan melanjutkan untuk menilai wanita muda itu dengan matanya yang tajam. Tapi sesaat kemudian, kerutan dalam muncul di antara alisnya. Meskipun wanita muda itu tidak terikat secara fisik, kultivasinya tampaknya telah dibatasi oleh semacam kekuatan. Saat ini dia tidak berbeda dari manusia biasa, tidak memiliki sedikit pun zenki. Guru, apakah Anda masih baik-baik saja? Sementara Zhang Xuan mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengannya, dia tiba-tiba mendengar suara wanita muda itu sekali lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan menjawab, "Aku baik-baik saja." Siapa ini? Mendengar tanggapan atas kata-katanya, Zhao Ya terkejut. Dia dengan cepat melompat berdiri dan menyilangkan tangannya di depan dadanya, mengambil posisi bertahan. "Siapa lagi yang bisa selain aku?" Zhang Xuan menjawab saat dia secara bertahap mengungkapkan sosoknya. Setelah ditempa oleh kilat, roh primordialnya telah tumbuh begitu kuat sehingga dia bisa mewujudkannya jika dia ingin kehadirannya diketahui. Satu-satunya masalah dengan itu adalah tingginya lebih dari 20 meter, mengingatkan pada raksasa. "Guru?" Melihat wajah dan aura familiar dari pemuda di depannya, mata Zhao Ya memerah karena gelisah. Hari demi hari, pemuda itu tidak pernah meninggalkan pikirannya. Ada kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang dia simpan di benaknya, bersumpah untuk mengatakannya kepada pemuda itu ketika mereka akhirnya bersatu kembali. Namun, ketika saatnya tiba, dia mendapati pikirannya benar-benar kosong, membuatnya tidak mampu menyusun kalimatnya. Ini aku. Katakan padaku, apa yang terjadi di sini?" Mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk mengejar waktu, Zhang Xuan bertanya dengan muram, "Bukankah Anda kepala pengadilan muda dari pengadilan dataran Gletser? Mengapa Anda dipenjara di sini?" Petik 2. Dia pertama-tama harus memahami apa yang sedang terjadi sebelum dia bisa menyusun rencana untuk menyelamatkannya. "Guru, apakah itu benar-benar kamu?" "Tunggu, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan?" Alih-alih menjawab pertanyaan Zhang Xuan, wajah Zhao Ya memerah karena malu. "Apa?" Zhang Xuan bertanya. "Ini, tidak apa-apa." Zhao Ya dengan cepat melambaikan tangannya saat dia mengintip wajah gurunya. Melihat bahwa pihak lain tidak mengambil hati masalah ini, dia menghela nafas lega. Sambil berlutut, dia bersujud dalam-dalam dan berkata, "Saya tahu bahwa menempatkan Anda dalam bahaya besar seperti itu tidak sopan, tetapi saya benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, aku hanya bisa memintamu untuk menyelamatkanku. Karena aku di sini, aku pasti akan membantumu. Katakan padaku, apa yang terjadi?" Zhang Xuan bertanya. Alasan dia bersedia pergi sejauh menyinggung klan Zhang dan tempat suci orang bijak adalah untuk menyelamatkannya, tapi tetap saja, dia harus terlebih dahulu memahami situasinya sebelum bergerak. "Aku, secara tidak sengaja menemukan rahasia dari glasier Plain Court." Zhao Ya menggigit bibirnya dengan erat. "Ibuku sebenarnya adalah kepala pengadilan sebelumnya dari pengadilan dataran Gletser." "Ibumu?" Zhang Xuan terkejut dengan wahyu yang tiba-tiba. Bagaimana ibu Zhao Ya muncul? Zhao Ya adalah putri tuan kota Zhao Feng dari kota Beiyu, dan dia memiliki seorang kepala pelayan bernama Yao Han. Zhang Xuan tahu itu. Tapi memikirkannya, sepertinya dia belum pernah mendengar apapun tentang ibu Zhao Ya sebelumnya. Memikirkan bahwa ibunya benar-benar akan menjadi kepala pengadilan di Glacier Plain Court, kekuatan yang setara dengan klan Sage tingkat 1. Bagaimana kepala pengadilan dari Glacier Plain Court akhirnya berkumpul dengan seorang penguasa kota kecil di suatu tempat yang terpencil seperti kerajaan Tianxuan dan bahkan memiliki seorang putri bersama?
Di pengadilan dataran Gletser, setiap generasi kepala pengadilan harus memiliki tubuh yin murni, dan ibuku kebetulan memilikinya. Melihat gurunya, Zhao Ya mengungkapkan semua yang dia tahu tanpa ragu-ragu. Saat itu, karena beberapa insiden, ibuku berangkat dari pengadilan dataran Gletser dan menyegel kultivasinya sendiri, melarikan diri ke tanah kuno di mana tidak ada guru utama, kerajaan Tianshuan. Di sanalah dia bertemu dengan ayahku, dan mereka berdua kebetulan memiliki banyak minat yang sama. Cinta akhirnya berkembang dari hubungan mereka, dan mereka menikah satu sama lain. Namun, saat melahirkanku, dia gagal mengendalikan kekuatannya dengan benar, mengakibatkan kebocoran kekuatannya. Pengadilan dataran Gletser dengan cepat menemukannya, dan untuk mencegah bahaya datang kepada saya dan ayah saya, dia dengan sukarela menyerah dan kembali bersama mereka. Kamu bilang ibumu dibawa kembali ke Glacier Plain Court. Zhang Xuan mengerutkan kening. Iya, sama sepertiku, dia juga dipenjara di suatu tempat di Glacier Plain Court. Sampai hari ini, saya tidak dapat menemukannya. Zhao Ya mengepalkan tinjunya dengan marah. Sejak usia sangat muda, ayahnya telah berbagi banyak cerita tentang ibunya dengannya, dan potongan-potongan cerita itu membentuk citra seorang ibu yang penyayang dan penyayang di benaknya. Gagasan bahwa ibunya menderita di Glacier Plain Court membuatnya merasa tertekan, tetapi terlepas dari usahanya, dia tidak dapat menemukan keberadaannya. Apakah karena itu kamu ditangkap di sini? Zhang Xuan mengerutkan kening. Bahkan jika ketua pengadilan sebelumnya adalah Ibu Zhao Ya, itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk memenjarakan Zhao Ya juga. Bagaimanapun, pengadilan dataran Gletser sedang mengandalkan kebangkitan seorang kepala pengadilan untuk membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Tidaklah mudah bagi mereka untuk menemukan seseorang dengan tubuh yin murni, jadi tentu saja, mereka tidak akan sebodoh itu untuk memutuskan harapan mereka sendiri. Bukan itu, alasan saya ditangkap adalah karena saya mengetahui tentang langkah terakhir untuk membangkitkan tubuh yin murni. Saat Zhao Ya berbicara, wajahnya berubah pucat, dan tinjunya yang terkepal mulai gemetar di sisi tubuhnya. Apa itu? Zhang Xuan bertanya, sedikit bingung dengan jawaban Zhao Ya. Mempertimbangkan bagaimana Zhao Ya akhirnya harus sepenuhnya membangunkan tubuh yin murni sebelum mengambil alih sebagai kepala pengadilan, seharusnya tidak ada alasan bagi penatua pertama dan yang lainnya untuk memenjarakannya hanya karena dia mengetahuinya sebelum waktunya. Tubuh yin murni adalah manifestasi dari yin paling murni di dunia di dalam tubuh seorang wanita, kata Zhao Ya. Bahkan di seluruh benua guru-guru, itu jarang terlihat. Pada saat ini, satu-satunya yang memiliki konstitusi seperti itu kemungkinan besar adalah ibu saya dan saya. Setelah sepenuhnya terbangun, tubuh yin murni akan memungkinkan kultivasi seseorang melonjak lurus ke atas. Terlepas dari apakah itu teknik pertempuran atau teknik kultivasi, seseorang akan dapat memahaminya dengan cepat dengan sedikit usaha. Namun, selalu ada kekuatan penyeimbang di dunia. Dunia tidak akan pernah membiarkan kekuatan individu tumbuh melampaui titik tertentu, mirip dengan pepatah, yin yang kesepian tidak pernah tumbuh, seorang individu yang tidak pernah berkembang. Yin dan yang di dunia ini tidak ada sebagai entitas yang terpisah. Mereka adalah kekuatan yang saling melengkapi, lahir dan dihancurkan berpasangan. Terlepas dari sifat yang berlawanan dari dua kekuatan, mereka diperlukan untuk keberadaan yang lain. Mengingat apa yang telah dia baca, Zhao Ya sedikit gemetar. Jadi, langkah terakhir untuk membangkitkan tubuh yin murni adalah penggabungan yin dan yang untuk menyatukan keduanya. Penggabungan yin dan yang. Selain murid perempuan yang berlatih teknik kultivasi atribut yin, ada juga segelintir murid laki-laki yang berlatih teknik kultivasi yang, jawab Zhao Ya. Untuk mencapai kebangkitan penuh tubuh yin murni, saya harus menganggap mereka hanya sebagai kuali dan memanen energi yang dalam tubuh mereka. Menganggap manusia sebagai kuali, pengadilan dataran Gletser sebenarnya memiliki praktik keji seperti itu. Zhang Xuan tercengang. Menganggap manusia sebagai kuali berarti memperlakukan mereka sebagai alat untuk memanen energi. Begitu para korban dikeringkan, mereka akan layu dan mati. Ini adalah jenis praktik yang dibenci dan dilarang oleh markas besar paviliun guru-guru. Faktanya, alasan nubuat jiwa telah dikalahkan saat itu adalah karena seni jahat mereka yang memungkinkan kepemilikan pembudidaya lain dan penempaan pembudidaya sebagai humanoid logam tanpa jiwa. Memikirkan bahwa langkah terakhir pengadilan dataran Gletser untuk membangkitkan tubuh yin murni sebenarnya adalah sesuatu seperti itu. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Memang, saya menolak tindakan itu, dan sebagai akibatnya, penatua pertama memerintahkan pemenjaraan saya, berharap memaksa saya untuk berubah pikiran melalui ini. Bantuan Zhao Ya. Bab 1497, Kunci Penyegelan Surga. Saya melihat. Menyatukan apa yang baru saja dia dengar dengan percakapan antara tetua pertama dan Zhao Ya, Zhang Xuan menyadari. Seni memanen seperti itu berarti memperlakukan manusia yang hidup hanya sebagai alat untuk memajukan budidaya seseorang, dan itu akan menyebabkan kematian banyak individu yang tidak bersalah.
Untuk seseorang yang sombong dan benar seperti Zhao Ya, tidak mungkin dia bisa menerima tindakan seperti itu. Ibuku juga enggan saat itu, itulah sebabnya dia akhirnya memilih untuk menyegel kultivasinya dan melarikan diri dari Glacier Plain Court, kata Zhao Ya. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Sebagai salah satu kekuatan terkuat di benua guru-guru, pengadilan dataran Gletser pasti memiliki beberapa cara untuk melacak murid-murid mereka, belum lagi ibu Zhao Ya memiliki tubuh yin murni. Begitu dia mengerahkan kekuatannya, pengadilan dataran Gletser akan dapat dengan cepat mengambilnya dan menemukannya. Satu-satunya cara dia bisa benar-benar lolos adalah dengan menyegel kultivasinya sendiri. Ini mirip dengan bagaimana Luo Ruoxin harus menyegel kultivasinya sendiri untuk menjauh dari klan Luo. Namun, karena situasi mengerikan yang dialaminya di belakang istana Qiyu, dia memilih untuk melepaskan segelnya untuk menaklukkan Raja Skyleaf dan menyelamatkannya. Ini telah menyebabkan klan Luo menemukan keberadaannya, dan dia tidak punya pilihan selain meninggalkan sisinya. Dan tak lama setelah itu, dia bertemu dengan Luo Chengxin di Kekaisaran Qingyuan. Saya juga berpikir bahwa praktik seperti itu menjijikkan. Jangan khawatir, jika Anda enggan melakukannya, tidak akan ada yang bisa memaksa Anda untuk melakukannya. Aku akan membawamu pergi sekarang juga. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi bagaimana jika ini adalah Glacier Plain Court? Jika murid saya enggan untuk mempelajari seni terkutuk Anda, tidak ada yang akan bisa memaksanya ke dalamnya. Bahkan surga tidak akan bisa membuatnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Guru, merasakan perhatian mendalam yang dimiliki gurunya untuknya, mata Zhao Ya memerah. Gurunya telah beberapa juta li jauhnya, tetapi begitu dia menerima pesannya, dia segera bergegas dan muncul di hadapannya dalam waktu kurang dari 2 jam. Tindakan seperti itu berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata apapun. Baiklah, mari tinggalkan ruang yang terlipat terlebih dahulu sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Zhang Xuan berkata. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Zhao Ya, berniat untuk menariknya ke atas dan membawanya pergi, tetapi bertentangan dengan harapannya, dia malah menemukan roh primordialnya diseret ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Mempertimbangkan bagaimana Zhao Ya tidak memiliki kultivasi saat ini, dia seharusnya bisa mengangkatnya dengan mudah hanya dengan satu jari. Tetapi untuk beberapa alasan, tidak peduli bagaimana dia menarik dan menarik, wanita muda itu tetap terpaku pada tempatnya, seolah-olah dia adalah satu dengan ruangan itu. Guru, Zenki saya telah disegel oleh kunci penyegel surga, Zhao Ya berkata dengan lemah saat wajahnya tiba-tiba memucat dan napasnya terengah-engah. Seolah-olah semacam rasa sakit yang luar biasa menyerangnya, tubuhnya runtuh dengan lemah ke tanah dan meringkuk bersama. Zenki Anda telah disegel oleh Heaven Sealing Lock. Zhang Xuan menyipitkan matanya dengan ngeri, dan pada saat itu, dia hampir meledak karena marah. Kamu mengatakan bahwa penatua pertama menggabungkan kunci penyegel surga dengan tubuhmu untuk menyegel meridianmu. Dia telah mendengar dari Elder Bai sebelumnya bahwa sangat mungkin bahwa Elder pertama telah menggunakan Heaven Sealing Lock pada Zhao Ya, tetapi ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengikat tubuhnya, dia menghela nafas lega. Dia mengira bahwa penatua pertama tidak mau sejauh itu mengingat hubungan mereka, tetapi siapa yang mengira bahwa yang terakhir akan lebih buruk daripada yang dia pikirkan. Perempuan malang itu benar-benar menyatukan kunci penyegel surga ke dalam tubuh Zhao Ya. Heaven Sealing Lock adalah alat penyiksaan yang bahkan para ahli Sein 9 dan khawatirkan. Itu bisa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada seorang kultivator hanya dengan menggunakannya untuk mengikat anggota tubuh mereka. Tetapi untuk menggabungkannya ke dalam tubuh untuk menyegel meridian, kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kehancuran total meridiannya. Kultivasinya akan benar-benar hancur, mengubahnya menjadi cacat. Ya, itu benar, jawab Zhao Ya lemah. Tubuhnya berkedut tak terkendali di tanah, dan napasnya semakin lemah. Sepertinya rasa sakit yang menyiksa akan segera merampas kesadarannya. Sial, aku akan melepaskan segel itu darimu sekarang juga. Dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, Zhang Xuan buru-buru bergegas ke depan untuk menyentuh tubuh Zhao Ya, berniat untuk menggunakan Library of Heaven Spot untuk mengungkap kekurangan dari Heaven Sealing Lock. Namun, ketika tidak ada sentakan di kepalanya, dia menyadari bahwa dia saat ini hanya dalam bentuk jiwanya. Meskipun dia bisa mengumpulkan buku-buku ke dalam Library of Heaven Spot melalui tatapan roh primordialnya, karena bentuk inkorporealnya, dia tidak dapat benar-benar menyentuh suatu objek, jadi dia tidak dapat menyusun sebuah buku untuk menganalisis kondisi Zhao Ya saat ini. Kecuali, Zhao Ya bisa berdiri dan melakukan teknik pertempuran. Namun, mengingat keadaannya saat ini, itu tidak masuk akal. Sama marahnya dengan Zhang Xuan, dia tahu bahwa kemarahan tidak akan berguna baginya saat ini. Dia dengan cepat melepaskan cengkeramannya dan menginstruksikan, jangan mencoba mengemudikan Zenki Anda, dan jika mungkin, jangan mengerahkan kekuatan apapun yang berasal dari kultivasi Anda sama sekali. Mengangguk sedikit, Zhao Ya dengan cepat menghentikan aliran energinya. 5 menit kemudian,
rasa sakit itu akhirnya mereda. Saat itu, pakaiannya sudah basah oleh keringatnya sendiri. Aku baik-baik saja, Zhao Ya berjuang untuk berdiri dengan lemah. Kunci segel surga menyatu ke dalam tubuh Anda, menyegel meridian Anda. Anda tidak hanya tidak akan dapat menggunakan kekuatan Anda, juga tidak boleh ada kekuatan eksternal lain yang bekerja pada Anda, atau itu akan segera memicu hukuman, menjerumuskan Anda ke dalam rasa sakit yang luar biasa. Zhang Xuan berkata, Penatua pertama benar-benar tidak berperasaan. Untuk melarangnya mengerahkan energi apapun dan mencegah siapapun menyelamatkannya, ini benar-benar jalan buntu. Sampai kunci segel surga dilepas, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Mengetahui bahwa hal yang harus dia lakukan pertama kali adalah melepaskan kunci segel surga, Zhang Xuan berkata, cobalah untuk melakukan rutinitas meninju untukku. Iya, Zhao Ya mengangguk saat dia melakukan pukulan ringan. Meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam pukulan itu masih meninggalkan keringat dingin mengalir dari kepalanya, dan wajahnya menjadi pucat karena kelelahan. Weng, untungnya, usaha itu tidak sia-sia. Sebuah buku muncul di kepala Zhang Xuan. Dia dengan cepat membukanya. Zhao Ya, Kepala Pengadilan Muda dari Pengadilan Dataran Gletser, kekurangan, 1. Tubuh Yin murni baru dibangunkan ke tingkat ke-7, 2. Meridiannya telah disegel oleh Heaven Sealing Lock, mencegahnya mengerahkan kekuatan apapun. 3. Setelah menelusuri isi buku itu, wajah Zhang Xuan menjadi lebih gelap. Buku itu memang menyebutkan Heaven Sealing Lock, tetapi hanya menggambarkan kondisi Zhao Ya saat ini, bukan kekurangan dari kunci tersebut. Dengan kata lain, buku yang disusun tentang Zhao Ya hanya menunjukkan padanya kekurangan tentang kultivasinya. Meskipun kunci penyegel surga disebutkan, itu lebih merupakan komentar yang lewat, tidak mengandung informasi berguna tentang bagaimana itu bisa dihapus sama sekali. Sepertinya bahkan Library of Heaven's Path tidak memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu di luar kontak langsung dengannya. Kecuali jika saya dapat menemukan lokasi yang tepat dari kunci penyegel surga di tubuhnya dan bersentuhan dengannya atau meminta Penatua pertama untuk menghapusnya secara pribadi, saya tidak akan dapat berbuat apa-apa. Zhang Xuan berpikir saat kulitnya berubah semakin mengerikan. Apa yang dilakukan Penatua pertama tidak berbeda dengan menanam bom di tubuh Zhao Ya. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikannya, dan jika ada orang lain yang menyentuhnya, itu akan segera meledak. Guru, Zhao Ya mengalihkan pandangannya. Jangan khawatir. Karena saya sudah mengatakan bahwa saya akan menyelamatkan Anda, saya pasti akan melakukannya. Ikuti saya, kata Zhang Xuan sebelum menuju ke depan, dan Zhao Ya dengan cepat mengikuti. Selama dia tidak memanfaatkan kekuatan yang berasal dari kultivasinya, dia tidak akan berada di bawah hukuman Heaven Sealing Lock. Dengan kata lain, sementara dia tidak memiliki kultivasi apapun saat ini, dia setidaknya bisa berjalan-jalan seperti manusia biasa. Segera, mereka tiba di pintu masuk, tempat Penatua pertama pergi. Zhang Xuan menatap formasi di depannya dan dengan ringan bergumam, cacat. Sebuah buku terwujud di Library of Heaven's Path. Meskipun sulit untuk menemukan ruang terlipat dari luar, menemukan jalan keluar dari dalam jauh lebih mudah. Setelah menelusuri buku dengan cepat, Zhang Xuan menemukan cacat dalam formasi dan memfokuskan energi jiwanya pada satu titik itu. Kaca, retakan dengan cepat muncul di ruang yang sebelumnya stabil, dan dengan cepat tumbuh lebih besar dan lebih besar sebelum membentuk celah besar. Ini akan segera sembuh, jadi kita harus segera pergi. Zhang Xuan menginstruksikan sebelum meninggalkan ruang terlipat. Zhao Ya juga dengan cepat mengikutinya. Begitu mereka berdua berjalan keluar dari ruang yang terlipat, mereka melihat celah spasial di belakang mereka dengan cepat menutup dan menghilang tanpa jejak. Melihat bahwa mereka akhirnya keluar dari canting Serenity Hall, Zhang Xuan mengamati sekelilingnya, dan melihat tidak ada orang di sekitar, dia menghela nafas lega. Kami akan menuju kediaman Elder Bai, Zhang Xuan mengirim pesan telepati. Bab 1498, hadapi Penatua pertama. Tampaknya Penatua pertama sangat percaya diri dengan tindakan pertahanannya, jadi dia tidak menempatkan terlalu banyak penjaga di sekitar aula nyanyian Serenity, atau mungkin, dia takut bahwa penjaga yang menanam di daerah itu akan memberikannya. Karena itu, hanya ada beberapa murid biasa yang berpatroli di area tersebut. Dengan persepsi spiritualnya yang sangat besar, Zhang Xuan mampu mendeteksi keberadaan beberapa penjaga yang ditempatkan di area tersebut dan menghindari mereka terlebih dahulu. Tanpa terlalu lama, mereka segera tiba di kediaman Elder Bai. Apakah tubuh fisik guru ada di sini? Memasuki kediaman, Zhao Ya mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, dia mendengar salah satu pintu berderit terbuka, dan seorang pria parubaya dengan kulit kekuningan berjalan keluar. Guru besar, kaget, Zhao Ya dengan cepat membungkuk dalam-dalam untuk memberi hormat. Pihak lain tidak lain adalah guru-gurunya, Yang Xuan. Yang Si, mengangguk. Guru, mengapa kamu di sini? Di mana guru? Zhao Ya bertanya dengan bingung.
Dia telah dengan jelas melihat roh primordial gurunya memasuki ruangan, tetapi mengapa Grand Teacher-nya malah keluar? Setelah menerima pesanmu, gurumu datang untuk meminta bantuanku, Yang Si menjelaskan dengan lambaian tangannya. Jangan khawatir, gurumu ada di ruang terlipat yang telah aku buat, jadi dia akan baik-baik saja. Dia masih agak terlalu lemah saat ini, jadi dia tidak akan mampu menghadapi situasi saat ini. Terima kasih, Guru Besar. Melihat bahwa dia bahkan kakeknya telah memilih untuk bergerak, Zhao Ya menghela nafas lega. Apa yang paling dia takuti adalah sesuatu yang terjadi pada gurunya ketika dia mencoba menyelamatkannya. Dengan kekuatan Grand Teacher-nya, mereka seharusnya aman sekarang. Setelah menjadi kepala pengadilan muda dari Glacier Plain Court, dia dengan cepat mengetahui tentang identitas sebenarnya dari Grand Teacher-nya. Dia adalah salah satu dari 3 tetua dari markas besar Paviliun Guru-Guru, serta salah satu ahli terkuat di benua guru-guru. Bahkan penatua pertama harus tunduk padanya jika dia ada di sana. Zhang Xuan sudah memberitahuku tentang situasimu. Ikuti saya ingin melihat kunci penyegelan surga pada Anda, kata Yang Si dengan lambaian tangannya. Iya, Zhao Ya buru-buru mengangguk sebelum memasuki sebuah ruangan. Mereka berdua duduk, dan Yang Si meletakkan jari di pergelangan tangan Zhao Ya. Seiring berjalannya waktu, kerutan di dahinya semakin dalam. Secara alami, Yang Si ini tidak lain adalah Zhang Xuan. Alasan dia memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya dari Zhao Ya adalah karena takut dia akan panik setelah mengetahui kebenarannya. Mengingat posisi Zhao Ya saat ini, dia mungkin sudah tahu identitas sebenarnya dari gurunya. Jika dia mengetahui bahwa gurunya sebenarnya adalah Grand Teacher-nya juga, keadaan pikirannya bisa kacau. Ini bisa menjadi variabel tidak stabil yang berpotensi mengekspos dia ketika dia menggunakan identitas Yang Si sebagai chip melawan Glacier Plain Court nanti. Bahkan jika dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Zhao Ya, itu hanya boleh dilakukan setelah mereka melarikan diri dari Glacier Plain Court. Jika tidak, kesalahan sekecil apapun di pihak mereka dapat menyebabkan mereka turun ke jurang. Lagi pula, pria yang dia coba tiru adalah salah satu ahli terkuat di dunia, Yang Xuan. Dia tidak mampu membuat satu kesalahan pun. Untuk menggunakan Library of Heaven's Path melalui sentuhan, dia harus mengalahkan Zhao Ya terlebih dahulu. Namun, dari kelihatannya, bahkan jika dia melakukannya, dia kemungkinan akan mendapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Jika dia benar-benar ingin menemukan kekurangan dari kunci penyegel surga dan menyelesaikannya, dia harus mengiris daging Zhao Ya dan menyentuh kuncinya secara langsung. Zhang Xuan menarik tangannya dan bertanya, bagaimana kunci penyegel surga masuk ke tubuhmu? Zhao Ya merenung sejenak sebelum berbicara. Kunci penyegel surga sedikit berbeda dari yang dibuat oleh persekutuan pandai besi. Itu ditempa dari benang yang dihasilkan oleh Ichi Silkworm. Setelah para tetua menaklukkan saya, penatua pertama meminta ulat sutera Ichi menggigit jari saya dan menyelam ke dalam tubuh saya. Sebelum saya menyadarinya, saya sudah dalam kondisi saya saat ini. Petik 2. Setelah menekannya, para tetua telah menyegel kekuatannya sepenuhnya, membuatnya benar-benar tidak berdaya. Karena itu, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat ulat sutera es merangkak masuk ke tubuhnya. Ulat sutera es, kerutan dalam muncul di glabella Zhang Xuan. Dia merenung sejenak, tetapi dia masih tidak dapat sepenuhnya memahami situasinya, jadi dia berkata, mari kita coba ini. Saya akan mengirimkan gelombang Zenki ke seluruh tubuh Anda, dan jika saya dapat menemukan ulat sutera es, saya akan mencoba untuk menghilangkannya. Dia belum pernah mendengar tentang ulat sutera es dalam hidupnya sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan berhasil. Bagaimanapun, dia harus mencobanya. Baik, mengetahui bahwa kakeknya tidak akan menyakitinya, Zhao Ya mengulurkan pergelangan tangannya sekali lagi. Dengan jentikan jarinya, Zhang Xuan mengirim gelombang Zenki ke meridiannya. Merasakan meridian yang telah memasuki tubuhnya, Zhao Ya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dengan heran. Kualitas Zenki yang baru saja memasuki tubuhnya sangat familiar baginya. Itu hampir identik dengan gurunya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu lebih murni, lebih menenangkan, dan lebih kuat. Yah, guru memang berasal dari garis keturunan Grand Teacher, jadi tidak mengherankan bahwa sifat Zenki mereka mirip satu sama lain, Zhao Ya merasionalisasi dengan anggukan kepalanya. Orang-orang dari garis keturunan yang sama kemungkinan akan memiliki konstitusi yang serupa, dan jika mereka mempraktikkan teknik kultivasi yang sama, sifat Zenki mereka juga akan serupa. Segera, setelah mendorong Zenki-nya melalui tubuh Zhao Ya sekali, wajah Zhang Xuan menjadi lebih suram. Kunci penyegel surga yang dibuat oleh ulat sutera es telah mengubah semua meridian Zhao Ya dan bahkan dantiannya menjadi es. Jika dia mencoba mengendarai Zenki-nya, dia akan menempatkan dirinya pada risiko menghancurkan meridiannya, dan luka-luka yang akan dia derita sebagai akibatnya dapat merenggut nyawanya.
Meskipun dia hanya mengirim gelombang kecil Zenki, dan dia telah memastikan untuk bergerak dengan sangat hati-hati, dia masih hampir menyebabkan meridiannya pecah. Jika dia mencoba untuk melepaskan Heaven Sealing Lock dengan paksa, kemungkinan besar Zhao Ya akan kehilangan nyawanya sebelum masalahnya dapat diselesaikan. Benar-benar alat yang kejam, Zhang Xuan tidak bisa tidak mengutuk penatua pertama dengan semua sumpah serapah yang bisa dia pikirkan di benaknya. Siapa yang mengira bahwa orang yang bertanggung jawab atas kekuatan besar benar-benar akan menggunakan cara kejam seperti itu pada sesamanya? Ini tak termaafkan. Menekan amarahnya yang mengamuk, Zhang Xuan bertanya, apakah penatua pertama pernah mengatakan bagaimana kunci penyegel surga dapat diselesaikan? Dengan kemampuannya saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan kunci penyegelan surga. Bahkan dengan Zenki Jalan Surga, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika ulat sutra es masih hidup, dia bisa saja mencoba meracuninya sampai mati. Namun, berdasarkan apa yang dia temukan, itu sudah menyatu ke meridiannya dan diselimuti es tebal. Jika dia mencoba memecahkan kebekuan untuk mencapainya, itu berpotensi menyebabkan meridian Zhao Ya yang sudah rapuh runtuh seluruhnya. Dengan kata lain, dia benar-benar tidak berdaya. Saya rasa tidak. Yang dia katakan hanyalah bahwa dia akan membantu saya menyelesaikan masalah setelah saya mengambil langkah terakhir untuk membangunkan tubuh yin murni saya, kata Zhao Ya sambil menggelengkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, Zhang Xuan masih tidak dapat menemukan solusi yang layak. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, sepertinya kita harus bertanya langsung padanya. Semakin lama kunci penyegel surga tetap berada di tubuh Zhao Ya, semakin besar kerusakan yang akan ditimbulkannya pada tubuhnya. Mereka harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Dari penampilannya saat ini, satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk mengatasi kondisi Zhao Ya adalah penatua pertama. Jadi, solusi yang paling langsung dan efektif adalah menanyainya dan memintanya mengungkapkan obat untuk kondisinya. Hanya itu, setelah apa yang terjadi pada Ibu Zhao Ya, tetua pertama pasti telah mengeraskan hatinya untuk mengambil cara ekstrim seperti itu. Tidak akan mudah untuk membuatnya mengungkapkan obatnya. Tidak mungkin dia akan mengungkapkannya jika aku bertanya padanya dan Zhang Xuan, jika keadaan menjadi buruk, kita bahkan mungkin akan meledak. Namun, itu akan berbeda jika saya menghadapinya sebagai Yang Xuan. Zhang Xuan berpikir dengan mata menyipit. Dia saat ini mengasumsikan identitas Yang Xuan dari markas paviliun guru-guru. Bahkan jika pihak lain adalah penatua pertama dari pengadilan dataran Gletser, dia masih harus menunjukkan rasa hormat. Zhao Ya, kamu harus menunggu di ruang terlipatku untuk saat ini. Aku akan menuju untuk menemui tetua pertama dari Glacier Plain Courtmu. Zhang Xuan berdiri dengan melemparkan lengan bajunya. Karena dia ada di sana untuk menyelamatkan Zhao Ya, tentu saja, dia harus menyelesaikan penderitaannya juga sebelum membawanya pergi. Karena dia tidak bisa memikirkan solusi lain, dia hanya bisa bertaruh. Jika dia melakukannya, dia mungkin hanya bisa menipu penatua pertama dan mendapatkan solusi untuk masalah Zhao Ya. Tapi jika dia ketahuan, ya, dia tidak ragu untuk menghancurkan Glacier Plain Court menjadi reruntuhan. Bab 1499, Penatuaku dari Markas Besar Paviliun Guru-Guru. Di ruang konferensi Glacier Plain Court, di kursi utama, penatua pertama sedang melihat token giok di telapak tangannya. Ada tetua lain yang duduk diam di sisinya, tampaknya dengan sabar menunggu penatua pertama selesai. Menempatkan token giok, penatua pertama mengalihkan pandangannya ke arah penatua yang duduk di sampingnya. Penatua juga mengalihkan pandangannya dan berkata, kamu harus mengerti sekarang, kan? Ya, aku tahu, penatua pertama mengangguk dengan muram. Baik, alasan saya dikirim ke sini adalah untuk menjelaskan masalah ini kepada Anda secara rinci. Seharusnya sudah jelas bahkan tanpa aku mengatakannya, tapi tidak ada yang salah kali ini. Hal ini menyangkut kelangsungan hidup umat manusia, sehingga tidak ada kesalahan yang akan ditoleransi. Jika tidak, bukan hanya Glacier Plain Court milikmu, tidak ada dari kita yang akan mampu menanggung konsekuensinya. Penatua berdiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dengan ekspresi sedikit gelisah di wajahnya, dia menatap ke atas dan berkata, berhasil atau gagal, semuanya bergantung pada ini. Saya tidak ingin melihat semuanya berantakan karena ketidakmampuan Glacier Plain Court Anda. Petik 2. Jangan khawatir, aku sudah menguncinya di aula nyanyian Serenity dan menanam kunci penyegel surga di tubuhnya. Kemungkinan besar, kita harus bisa membuatnya menyerah dalam 3 hari. Selama dia membangunkan konstitusi uniknya, rencananya harus bisa berjalan tanpa masalah. Penatua pertama berdiri dan mengepalkan tinjunya. Itu yang terbaik. Penatua itu mengangguk. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Saya berharap mendengar kabar baik dari Anda. Petik 2. Penatua berbalik dan menuju ke pintu. Namun, baru saja mengambil 2 langkah, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari ambang pintu.
Itu tidak terlalu keras, tetapi sepertinya menusuk tepat ke gendang telinga seseorang, membuatnya tidak mungkin untuk tidak mendengar apa yang dikatakan. Guru-guru Yang Xuan mencari audiensi dengan penatua pertama dari pengadilan dataran Gletser. Yang Xuan, penatua pertama menyipitkan matanya karena heran. Tidak terlalu jauh, sesepuh juga menghentikan langkahnya setelah mendengar suara itu dari keheranan. Dengan suara yang membawa sedikit ketidakpercayaan, dia bergumam, mengapa Grand Elder yang muncul di sini? Penatuaku, ini, penatua pertama buru-buru menatap penatua di depannya dengan ekspresi ketakutan. Grand Elder yang selalu menjelajahi tanah dengan bebas, sehingga bahkan wakil Master Pavilion kami tidak mengetahui keberadaannya. Saya juga tidak terlalu yakin mengapa dia tiba-tiba muncul di sini juga. Cepat dan undang dia masuk. Tetuaku mendesak. Baik, mengetahui posisi pihak lain di benua guru-guru, penatua pertama tidak berani membuatnya menunggu. Dia dengan cepat berjalan ke pintu ke ruang konferensi dan menggenggam tinjunya. Penatua pertama dari pengadilan dataran Gletser, Yu Ruoxin, memberi hormat kepada Yang Si. Sesaat setelah kata-kata itu diucapkan, sesosok perlahan turun dari langit. Kecepatan penerbangannya tidak terlalu cepat, tetapi gerakannya dengan indah menghindari semua bahaya dari formasi pertahanan yang ada di sekitar area tersebut. Seolah-olah matanya bisa melihat semua bahaya yang akan segera terjadi, memungkinkan dia untuk menghindarinya terlebih dahulu. Yu Ruoxin dengan cemas menundukkan kepalanya dengan patuh. Sebagai penanggung jawab pengadilan dataran Gletser, dia tahu betul betapa hebatnya formasi yang didirikan di sekitar ruang konferensi itu. Namun, sepertinya itu tidak lebih dari permainan anak-anak ke pihak lain. Dia hanya bisa berjalan lurus melewatinya tanpa membunyikan alarm peringatan, sehingga mustahil untuk menjaganya. Tanpa ragu, pria di hadapannya telah mencapai tingkat yang jauh melampaui imajinasinya. Sosok di langit mendarat dengan lembut di tanah. Penatua pertama Yu Ruoxin dengan hati-hati mengangkat kepalanya untuk menilai orang yang berdiri di depannya. Dia memiliki kulit agak kekuningan, dan penampilan luarnya mirip dengan seseorang yang berusia akhir 30-an atau awal 40-an. Dia memiliki mata yang sangat dalam yang sepertinya menyembunyikan semua emosi dan pikirannya. Tidak mungkin untuk mengukur sejauh mana kekuatannya hanya dari aura yang dia pancarkan, dan bahkan ketika dia mencoba untuk menimbangnya melalui secara diam-diam memperluas persepsi spiritualnya kepadanya, dia secara mengejutkan menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Meskipun begitu, Yu Ruoxin menyipitkan matanya dan bertanya, "Kamu bukan Yang Si, siapa kamu sebenarnya?" Dia belum pernah bertemu Yang Xuan secara langsung sebelumnya, tetapi dia telah mendengar beberapa rumor tentang dia dan penampilannya. Dari apa yang dia tahu, Yang Xuan seharusnya berusia 50-an dengan janggut putih yang mengalir, dan itu benar-benar bertentangan dengan orang yang berdiri di depannya. Saya mengambil banyak identitas saat saya berkeliaran di seluruh dunia. Apakah saya harus memberitahu Anda tentang masing-masing dari mereka sebelumnya? Wajah Yang Si menjadi gelap saat aura kuat meledak dari tubuhnya. Pada saat ini, rasanya seolah-olah seluruh ruang konferensi akan runtuh di bawah tekanan auranya. Aku tidak berani. Yu Ruoxin buru-buru menundukkan kepalanya dengan ketakutan. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah penatuaku, hanya untuk melihat yang terakhir perlahan berjalan ke arahnya. Grand Elder yang memang memiliki banyak identitas berbeda saat dia menjelajahi dunia, tetapi ketika dia mengunjungi orang lain dalam kapasitasnya sebagai guru utama, dia akan muncul dengan wajah aslinya. Kamu bukan Yang Si, siapa kamu sebenarnya? Apakah Anda tahu kejahatan menyamar sebagai Grand Elder dari markas besar Master Teacher Pavilion? Penatuaku mengucapkan dengan tajam saat dia menatap lurus ke arah Yang Si. Anda Ruoxin mungkin belum pernah bertemu Yang Xuan sebelumnya, tapi dia pernah. Tapi pria parubaya di depannya, baik dari segi penampilan atau aura, benar-benar berbeda dari Yang Si yang dia kenal, jadi bagaimana mungkin mereka adalah orang yang sama? Jika mereka benar-benar orang yang sama, dia akan melepaskan matanya. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh penatuaku, jantung Yang Si berdetak kencang. Orang di depannya mengenakan jubah guru utama, dan di dadanya disematkan lambang guru utama dengan 9 bintang berkilau di atasnya. Kata, markas bisa dilihat di bagian bawah lambangnya, menunjukkan identitasnya sebagai anggota markas besar Pavilion Guru-Guru. Mengapa ada guru Master Bintang 9 dari markas besar Master Teacher Pavilion di Glacier Plain Court? Tentu saja, Yang Si, ini masih Zhang Xuan. Setelah memindahkan Zhaoya ke Myriad Antiveness, dia dengan cepat menanyakan lokasi Elder pertama, dan tanpa menyembunyikan jejaknya, dia langsung terbang. Dia mengira bahwa dengan sifat unik dari Zenki jalur surga dan pengalamannya yang mendalam dalam penyamaran, dia akan mampu menakuti penatua pertama sejak awal dan meyakinkannya bahwa dia adalah Yang Xuan. Siapa yang mengira bahwa sebenarnya akan ada guru master dari markas pavilion guru-guru di sekitar? Nasib buruk macam apa ini? Dia baru saja memulai aksinya,
tetapi situasi sudah berbalik melawannya. Berasal dari markas paviliun guru-guru, orang di depannya pasti pernah bertemu Yang Xuan yang asli sebelumnya. Bagaimana dia bisa terus berakting? Sementara jantung Zhang Xuan berdetak dengan gentar, dia tidak membiarkan emosinya muncul di wajahnya. Dengan sedikit jentikan jarinya, dia mengirim gelombang pedang ki tepat ke arah Penatuaku. Gelombang ki pedang ini diresapi dengan esensi intisari pedang kecepatan. Seolah mengiris menembus jalinan waktu, begitu lolos dari ujung jari Zhang Xuan, itu segera muncul tepat di depan wajah pihak lain. Tidak mengharapkan penipu untuk bergerak padanya setelah identitasnya terungkap, wajah Penatuaku menjadi gelap. Dengan jentikan cepat dari tangannya, penghalang cahaya muncul di permukaan kulitnya. Penatuaku berpikir bahwa pedang ki akan bertabrakan dengan penghalang cahayanya, tetapi bertentangan dengan harapannya, pedang itu menghilang saat bersentuhan dengan penghalang cahaya, seolah-olah itu tidak pernah ada di sana sejak awal. Pedang ki tidak membawa kekuatan ofensif sama sekali, pihak lain sedang mengujinya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia gagal mengatakan bahwa itu hanya ujian belaka. Menyipitkan matanya, Penatuaku hendak mencaci maki pihak lain ketika Yang Xuan palsu di depannya tiba-tiba mengerutkan kening. Menatapnya dengan dingin, pihak lain mengirim pesan telepati kepadanya. Kubu Ping, apakah Anda telah menyelesaikan masalah distorsi meridian dalam seni aliran sungai Anda, atau sudahkah Anda pulih dari trauma yang Anda derita dalam pertempuran melawan Kaisar Baiyu? Kalau tidak, apa yang memberi Anda nyali untuk meragukan identitas saya? Kata-kata yang baru saja akan diucapkan Penatuaku jatuh kembali ke tenggorokannya, dan dia membeku di tempat. Seni aliran sungai adalah teknik kultivasi yang dia ciptakan. Itu memungkinkan seorang kultivator untuk mendorong zenki mereka tanpa henti, seolah-olah sungai yang mengalir, memberi mereka kekuatan besar. Sayangnya, itu memiliki kesalahan fatal. Seni aliran sungai menempatkan tekanan besar pada meridian seseorang, dan jika seseorang menggunakannya terlalu lama, itu dapat menyebabkan meridian seseorang menjadi terdistorsi. Ini mirip dengan bagaimana jika arus sungai terlalu kuat, itu akan menyebabkan liku-likunya berubah bentuk. Kultivasi dan kondisi fisik guru Master Bintang 9 adalah rahasia terbaik, dan mereka tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun tentang masalah kultivasi yang mereka hadapi kepada orang lain. Jika tidak, jika iblis dunia lain mengetahuinya, itu berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Namun, pria parubaya di hadapannya benar-benar mengetahui penderitaan masa lalunya dan bahkan trauma yang dideritanya dalam perjuangannya melawan Kaisar Baiyu. Jika itu masalahnya, mungkinkah dia benar-benar Yang Si? Tapi bagaimana dengan watak dan penampilannya yang sama sekali berbeda? Ini tidak masuk akal. Sementara Penatuaku masih mencoba memahami situasinya, seseorang berbicara. Saya baru-baru ini membuat terobosan dalam kultivasi saya, yang mengakibatkan penampilan dan watak saya sangat berbeda dari sebelumnya. Aku tidak menyalahkanmu karena gagal mengenaliku. Bab 1500, saya telah membawanya pergi. Kamu berhasil mencapai terobosan. Penatuaku tertegun sejenak sebelum melebarkan matanya dengan tak percaya. Sejak Kongsi dan murid-murid langsungnya menghilang, sesuatu seperti menghilang dari wajah guru-guru benua. Faktanya, dalam 10 milenium terakhir, tidak ada satupun kasus yang diketahui tentang siapapun yang berhasil mencapai terobosan ke ranah itu. Karena alasan itulah Yang Si harus menjelajahi dunia, mencari pertemuan kebetulan untuk mengambil langkah terakhir ke depan. Mungkinkah usahanya telah membuahkan hasil? Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi berkah besar bagi paviliun guru-guru dan umat manusia. Seorang guru master sekaliber itu pasti memiliki pemahaman kultivasi yang jauh lebih dalam daripada yang lain, dan hanya petunjuk sederhana darinya dapat sangat bermanfaat bagi seseorang. Di bawah bimbingannya, kecakapan umat manusia akan dibawa ke tingkat yang sama sekali baru. Hanya saja, bahkan jika Yang Si telah mencapai levelnya, dia seharusnya tidak berubah sampai-sampai dia tidak bisa mengenalinya lagi. Memang, saya tidak dapat menyelesaikan meridian dan trauma Anda yang terdistorsi di masa lalu, tetapi itu tidak lagi menjadi masalah bagi saya lagi. Melihat keraguan di mata pihak lain, Zhang Xuan dengan tegas menekan. Pada saat ini, yang benar-benar penting bukanlah apakah pihak lain percaya pada identitasnya atau tidak, tetapi untuk menakut-nakuti dia agar tidak berani bergerak terlebih dahulu. Lagi pula, tujuannya hanya untuk mendapatkan kunci untuk menyelesaikan kunci penyegelan surga dari Penatua pertama. Setelah itu selesai, dia akan bisa segera melarikan diri. Dan begitu dia pergi, tidak ada bedanya apakah pihak lain menyadari bahwa dia palsu atau tidak. Lagi pula, begitu dia kembali ke penampilan aslinya, pihak lain tidak akan bisa menemukannya lagi. Mereka tidak lagi menjadi masalah bagimu. Kata-kata itu menyebabkan kejutan di hati Penatuaku. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda telah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi? Betul sekali. Streaming River Art memungkinkan seorang kultivator untuk memompa zenki mereka melalui meridian mereka dengan cepat,
Tetapi jika seorang kultivator mendorong Zenki mereka melalui meridiannya dengan terlalu banyak kekuatan untuk jangka waktu yang lama, dampaknya akan melukai fondasi mereka dan mendistorsi meridian mereka. Setelah masalah muncul, sulit bagi herbal normal untuk menyelesaikannya. Namun, jika ada gelombang Zenki yang lebih murni yang mengalir melalui tubuh seseorang untuk terus memelihara meridian, masalahnya akan teratasi sekali dan untuk selamanya, kata Zhang Xuan ringan. Karena keterbatasan dalam kultivasi dan pengalamannya, akan sulit baginya untuk menyelesaikan masalah kultivasi yang biasa dihadapi Penatuaku. Namun, jika itu hanya tentang pemulihan meridian, itu terlalu mudah baginya. Jalur surga Zenki mampu memulihkan semua kerusakan yang diderita oleh meridian dan mengembalikannya ke kondisi awal. Masalah yang dihadapi Penatuaku hanyalah distorsi meridian belaka. Dengan infus Zenki jalur surga yang cukup, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menyembuhkan pihak lain. Mendengar solusi yang diusulkan, Yang Si, untuk masalah ini, Penatuaku menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku mengerti itu, tapi di mana aku bisa menemukan Zenki yang lebih murni? Dia telah mencari banyak dokter bintang 9 untuk kondisinya, dan ada beberapa dari mereka yang telah mengusulkan solusi seperti itu. Namun, dia sendiri sudah menjadi guru master bintang 9, dan dalam hal kemurnian Zenki, hampir tidak ada orang di dunia yang bisa melampaui dia. Di mana dia menemukan seseorang yang Zenshi-nya jauh lebih murni daripada miliknya. Coba ini, Zhang Xuan telah menunggu kata-kata itu. Dengan jentikan jarinya, gelombang Zenki melesat. Bingung, Penatuaku mengangkat tangannya dan mengumpulkan gelombang Zenki yang ditembakkan Zhang Xuan di ujung jarinya. Melihat lebih dekat pada gelombang Zenki, dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya dengan heran. Gelombang Zenki itu agak lemah, dalam hal kecakapan, itu hanya sebanding dengan kultivator ranah pantas Malspes. Namun, kemurnian gelombang Zenki sangat spektakuler. Hanya bersentuhan dengannya membuat Penatuaku merasa seolah-olah sel-selnya berdenyut dalam kegembiraan. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia menggabungkan gelombang Zenki ini ke dalam selnya, dia akan dapat dengan mudah menyelesaikan luka-lukanya. Di bawah nutrisi Zenki dengan kemurnian seperti itu, meridiannya yang terdistorsi akan dengan cepat kembali normal, dan kecakapan bertarungnya akan melonjak dengan pesat. Penatuaku tidak bisa tidak bertanya, dari mana gelombang Zenki ini berasal. Aku menyempurnakannya, namun, sejauh ini saya baru mengetahuinya hingga ke ranah pantas Malspes. Seiring waktu, saya seharusnya bisa meningkatkan ranahnya lebih jauh, tetapi untuk saat ini, Anda hanya perlu puas dengannya. Saya masih memiliki beberapa gelombang lagi di sini. Anda harus menguji efeknya terlebih dahulu untuk melihat apakah itu bekerja pada luka Anda, kata Zhang Xuan sambil menjentikan beberapa gelombang Zenki lagi. Terima kasih banyak. Penatuaku dengan cepat menangkap gelombang Zenki yang ditembakkan Zhang Xuan. Memperluas persepsi spiritualnya untuk mempelajari gelombang Zenki dengan cermat, dia terkejut menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan sedikit pun pengotor dalam Zenki. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengetuk jarinya pada gelombang Zenki yang berkumpul di ujung jarinya dan membiarkannya mengalir bebas ke tubuhnya. Tes, begitu gelombang Zenki itu memasuki tubuh Penatuaku dan menyatu bersama dengan meridiannya yang terdistorsi, meridian yang mengering itu dengan cepat membusungkan kembali seolah-olah spons mengambil air. Hanya dalam beberapa saat, distorsi diluruskan kembali, memungkinkan Zenki mengalir melalui meridiannya tanpa hambatan sekali lagi. Ini, tubuh elderku gemetar karena gelisah. Jika munculnya gelombang Zenki telah menghidupkan kembali harapan pemulihan Zenki yang terdistorsi, konfirmasi bahwa gelombang Zenki memang mampu memperbaiki kerusakan yang diderita oleh tubuhnya memberinya ekstasi yang tak terlukiskan. Sementara distorsi meridian tidak akan terlalu mempengaruhi kekuatannya di awal, jika kondisinya terus berlanjut, secara bertahap akan menyebabkan kultivasinya menurun. Namun, jika dia bisa menyelesaikan masalah, dia akan bisa tetap dalam kondisi puncaknya setiap saat. Mungkin, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk membuat terobosan di masa depan. Mengepalkan tinjunya dengan erat, dia tidak bisa tidak menilai kembali pria parubaya di depannya sekali lagi dengan hati-hati. Di lubuk hatinya, dia masih tidak berpikir bahwa pihak lain adalah Yang Si. Namun, mengingat bagaimana pihak lain dapat melihat melalui trauma mendasar yang dia derita dan bahkan menyelesaikannya, ada sedikit keraguan bahwa pihak lain adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di benua guru-guru. Bahkan paling tidak, pihak lain harus menjadi ahli sekaliber yang sama dengannya, jika tidak lebih tinggi. Menonton saat Penatuaku mengambil Zenki-nya ke dalam tubuhnya, Zhang Xuan terkekeh pelan dan berkata, "Penatuaku, Anda seharusnya bisa mempercayai kata-kata saya sekarang, kan?" Semua yang dia katakan dengan Penatuaku sebelumnya adalah melalui telepati Zenki, bahkan jika Yuru Woxin adalah penatua pertama dari pengadilan dataran Gletser, dia masih belum memenuhi syarat untuk mengetahui kondisi seorang guru master bintang 9 dari paviliun guru-guru, markas besar.
Setelah melihat bahwa dia telah berhasil berurusan dengan penatuaku untuk saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke Yuruoxin dan berkata, alasan saya mengunjungi Glacier Plain Court Anda kali ini adalah untuk meminta bantuan Anda. Saya meminta Anda untuk melepaskan cucu saya. Petik 2. Kakek, Yang Si, silakan bicarakan permintaan apapun yang Anda miliki. Melihat bahwa penatuaku terdiam setelah bertukar beberapa pesan telepati dengan pria parubaya yang berdiri di depannya, Yuruoxin tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup di dalam. Dia belum pernah bertemu Yang Si sebelumnya, tetapi sebagai penatua dari markas besar paviliun guru-guru, tidak mungkin penatuaku tidak mungkin gagal mengenali Yang Si. Jadi, agar yang terakhir terdiam setelah bertukar beberapa pesan telepati, kemungkinan mereka telah menyentuh beberapa rahasia-rahasia tentang paviliun guru-guru yang tidak dia ketahui. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa pria parubaya yang berdiri di depannya benar-benar Yang Si. Seorang tetua dari markas besar paviliun guru-guru, bahkan jika seseorang menggembungkan nyalinya 10 kali lipat, dia tidak akan berani menyinggung seseorang yang berdiri seperti itu. Melihat penatuaku tidak ikut campur lagi, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dengan suara acuh tak acuh tapi mengesankan, dia berkata, cucuku, Zhao Ya, pernah diakui sebagai kepala pengadilan muda di Glacier Plain Court-mu. Tetapi sebelumnya hari ini, saya menerima pesan yang mengatakan bahwa Anda telah memenjarakannya dan menggunakan kunci penyegelan surga untuk menyegel meridiannya. Jadi, saya datang dengan niat untuk memohon atas namanya. Saya meminta penatua pertama untuk membebaskan belenggunya dan mengembalikan kebebasannya. Petik 2. Zhao Ya, dia, cucu Yang Si. Anda Ruoxin hampir melompat ketakutan. Apakah Zhao Ya bukan murid dari kultivator yang tidak terafiliasi, Zhang Xuan? Jika Zhao Ya adalah cucu Yang Si, bukankah itu berarti Zhang Xuan adalah murid langsung Yang Si? Penatua pertama, di saat keheranan Yuruoxin, teriakan panik terdengar. Penatua kedua bergegas, dan setelah melihat bahwa ada dua wajah asing di ruang konferensi, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Namun demikian, dia masih dengan cepat bergegas ke sisi tetua pertama. Apa yang salah? Melihat kebingungan yang dialami penatua kedua, Yuruoxin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kabar buruk, formasi Chanting Serenity Hall masih utuh, tapi ketua pengadilan muda Zhao Ya telah hilang. Tetua kedua berseru dengan wajah pucat. Kamu bilang Zhao Ya hilang? Yuruoxin menyipitkan matanya dengan ngeri. Pikiran pertamanya adalah bergegas untuk memeriksa formasi di Chanting Serenity Hall ketika sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia perlahan menoleh ke arah pria parubaya di ruang konferensi. Yang Si. Zhang Xuan mengayunkan lengan bajunya ke belakang dan berkata tanpa ekspresi, memang. Aku telah membawanya pergi. Bab 1501, biarkan pengadilan dataran Gletser lenyap di akhirat. Mendengar kata-kata dari pria parubaya di depannya, penatua kedua tercengang. Kamu bilang kamu membawanya pergi. Itu tidak mungkin. The Chanting Serenity Hall diselimuti oleh formasi puncak bintang 9 yang didirikan dengan susah payah oleh leluhur dari Glacier Plain Court. Tanpa token, tidak mungkin untuk memasuki tempatnya. Bahkan pemimpin guild dari markas besar Formation Master Guild tidak akan bisa membawanya pergi secara diam-diam. Dia tidak percaya sesuatu seperti ini bisa benar atau bahkan mungkin. The Chanting Serenity Hall adalah tempat di mana para penjahat ditempatkan, dan keamanannya sangat ketat sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk menyelinap diam-diam tanpa membuat mereka khawatir. Mengesampingkan kepala markas Guild Master Formasi, bahkan kepala klan Luo, yang dapat dianggap sebagai ahli terkemuka di bidang manipulasi spasial, tidak mampu mencapai prestasi ini. Tapi, hal yang mustahil memang telah terjadi. Zhao Ya telah menghilang, dan pria parubaya di depannya mengklaim bahwa dia telah membawanya pergi. Jika demikian, siapa sebenarnya pria parubaya ini? Dan seberapa kuat dia? Ini. Sementara Yuruoxin tidak bisa menahan skeptisisme terhadap masalah ini, dia masih dengan cepat menenangkan diri dan menggenggam tinjunya. Yang Si, saya tidak menyadari bahwa Zhao Ya adalah cucu Anda, jadi saya meminta Anda untuk memaafkan saya jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun, saya ingin mengklarifikasi bahwa bukan niat saya untuk mempersulitnya dengan menempatkan kunci penyegel surga padanya. Petik 2. Sementara Zhao Ya adalah anggota pengadilan dataran Gletser mereka, sekarang Yang Si terlibat, seluruh sifat masalah telah berubah. Silsilah adalah yang paling penting di benua guru-guru. Jika seorang siswa dipermalukan, itu normal bagi guru untuk maju dan berdiri atas nama mereka. Faktanya, selama guru tidak berlebihan, paviliun guru-guru tidak akan membatasi perilaku seperti itu. Anda menggunakan Heaven Sealing Lock untuk menyegel meridiannya, menempatkannya melalui penderitaan besar. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya akan membiarkan masalah ini pergi hanya karena itu bukan niat Anda untuk melakukannya? Zhang Xuan meludah saat suaranya berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Ini, Yuruoxin menggigit bibirnya dengan gugup. Sejujurnya,
Yang Si, tubuh Yin murni Zhao Ya harus dibangunkan sesegera mungkin karena ini melibatkan urusan utama paviliun guru-guru, jadi saya tidak punya pilihan lain. Urusan utama paviliun guru-guru. Zhang Xuan mengulangi dengan bertanya. Memang, mendengar suara ragu Zhang Xuan, Penatuaku bertanya dengan nada waspada dalam suaranya, Yang Si, apakah kamu tidak mengetahui masalah ini? Bukankah kamu dari markas besar paviliun guru-guru? Sementara dia masih tidak berpikir bahwa pihak lain adalah Grand Elder Yang Xuan, mengingat pihak lain telah mampu menunjukkan akar penyakitnya dan mengobatinya dengan cepat, dia merasa bahwa masih sangat mungkin bahwa pihak lain itu seseorang dari markas besar paviliun guru-guru. Dia mungkin salah satu tetua yang lebih senior yang telah lama mengasingkan diri. Menyimpan keraguan seperti itu di benaknya, dia telah memutuskan untuk mundur selangkah dan hanya menonton kemajuan di samping untuk mengetahui niat pria parubaya di depannya, terutama karena pihak lain tidak benar-benar menunjukkan pelanggaran apapun, menghormati atau menyebabkan masalah sejauh ini. Lebih jauh lagi, dia datang untuk menyelamatkan cucunya, yang merupakan alasan yang sangat valid. Hanya saja, masalah itu adalah sesuatu yang telah mengakibatkan mobilisasi seluruh markas paviliun guru-guru, namun orang di hadapannya sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang itu sama sekali. Mungkinkah dia bukan dari markas paviliun guru-guru? Jika dia bukan seorang guru master namun memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penderitaannya dan menyelamatkan cucunya dari Glacier Plain Court secara diam-diam, masalah ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Tentu saja, aku hanya tidak terlalu yakin tentang beberapa hal. Hati Zhang Xuan tersentak kaget, tetapi dia tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Mempertahankan wajahnya yang selalu acuh tak acuh, dia melambaikan tangannya dengan santai. Apa hubungannya konstitusi unik Zhao Ya yang dibangkitkan dengan markas paviliun guru-guru? Apa yang sedang terjadi? Melayani sebagai panutan bagi seluruh umat manusia, markas besar paviliun guru-guru memiliki reputasi untuk dijunjung tinggi dan tidak akan melakukan atau membiarkan apapun yang terlalu tidak bermoral. Sulit dipercaya bahwa mereka akan memaafkan tindakan tetua pertama yang memaksa Zhao Ya menggunakan seni memanen untuk membangunkan konstitusi uniknya. Kau tidak terlalu yakin, itu tidak mungkin. Hal itu diputuskan oleh Yang Si sendiri, dan dia mempercayakannya kepada wakil master paviliun untuk melaksanakannya. Tidak ada guru master bintang 9 di markas paviliun guru-guru yang tidak mengetahui masalah ini, jadi bagaimana Anda bisa tidak yakin akan hal itu? Kamu, siapa kamu sebenarnya? Penatuaku berkata sambil mengambil langkah menuju Zhang Xuan. Bahkan jika pihak lain telah merawat luka-lukanya dan menjadi dermawannya, selama pihak lain itu bukan dari paviliun guru-guru, dia harus menjatuhkan pihak lain. Masalah itu terlalu penting untuk membiarkan sesuatu menjadi salah. Dia tidak bisa berkompromi, dan dia tidak bisa bertanggung jawab atas konsekuensinya jika terjadi kesalahan. Kamu bukan Yang Si, lalu siapa kamu? Apa maksudmu dengan datang ke Glacier Plain Court dan menculik ketua pengadilan muda kita? Melihat bahwa Penatuaku telah menghidupkan pria parubaya itu, hati Yurwoksin tersentak kaget saat dia mulai menilai pria parubaya di depannya dengan mata menyipit. Aura kedua ahli menekan Zhang Xuan dengan keras, membuatnya sesak napas. Penatuaku, saya akan menjelaskan masalah ini kepada Anda ketika kami kembali. Aku ingin kamu tetap diam untuk saat ini. Tidak berharap untuk menyerahkan dirinya dengan cara seperti itu, Zhang Xuan menjentikkan jarinya. Penatuaku tiba-tiba merasakan Zenki yang baru saja diasimilasi menjadi hidup. Itu menyelam ke sudut paling jauh dari tubuhnya dan mulai merobek segalanya. Petik 2. Serangan rasa sakit yang tiba-tiba hampir membuat lututnya runtuh ke lantai. Keringat dingin menghujani pipinya, dia mencoba membuka mulutnya, tetapi dia mendapati dirinya tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Bahkan telepati Zenki-nya terganggu. Dalam sekejap, dia mengerti bahwa dia telah jatuh cinta pada skema pihak lain. Mungkinkah dia, Master Aula yang baru diangkat dari Poison Hall? Penatuaku berpikir dengan waspada. Dia mencoba bergerak, tetapi seolah-olah dia terjebak dalam pasir hisap, tubuhnya yang kaku tidak mau bergerak. Belum lama ini, markas besar paviliun guru-guru telah menerima berita bahwa markas Aula racun yang tersembunyi di pegunungan yang dalam telah mengantarkan Master Aula baru. Dikatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari pendiri mereka, dan meskipun usianya masih muda, dia memiliki afinitas yang tak tertandingi dengan racun, membuatnya menjadi kekuatan untuk dilihat. Markas besar paviliun guru-guru telah mengirim seorang guru-guru bintang 9 yang ahli dalam seni penyembunyian untuk menyelinap ke jantung pangkalan mereka dan menyelidiki masalah tersebut. Tapi bahkan sebelum dia bisa mencapai kediaman ketua Aula, dia sudah terkena racun mematikan dan hampir kehilangan nyawanya. Tanpa diduga, Master Aula tidak hanya menyembuhkan guru Master Bintang 9 dari racunnya, dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa gurunya adalah seorang guru Master, dan dia tidak berniat melawan paviliun guru-guru, jadi tidak perlu untuk mereka menjadi begitu tegang.
Penyelidikan lebih lanjut tentang masalah ini telah menunjukkan bahwa aula racun benar-benar melunak secara signifikan setelah peresmian ketua aula yang baru, dan baru kemudian hati markas besar paviliun guru-guru akhirnya tenang. Mungkinkah semua itu benar-benar fasad? Mereka telah melunak di permukaan, tetapi sebenarnya, mereka bergerak dalam bayang-bayang, bersiap untuk meluncurkan pukulan dahsyat di paviliun guru-guru, dimulai dengan pengadilan dataran Gletser. Apakah itu? Kalau tidak, siapa lagi di dunia ini yang bisa menanamkan racun ke guru Master Bintang 9 seperti dia tanpa menimbulkan pemberitahuan? Memiliki sarana yang begitu hebat, jika orang itu benar-benar bermaksud melukai Glacier Plain Court, dia bisa dengan mudah memulai pembantaian. Khawatir, Penatuaku mengendarai Zenki-nya dengan cemas dengan harapan mengumpulkan kekuatan yang dibutuhkan untuk menggerakkan tubuhnya. Namun, semakin dia mencoba mengendarai Zenki-nya, semakin kaku tubuhnya. Rasa sakit yang menyelimuti tubuhnya meningkat, dan dia merasa seolah-olah dia akan dicabik-cabik. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memasukkan racun ke dalam diriku? Racun itu berasal dari gelombang Zenki yang diberikan pria paruh baya itu sebelumnya. Namun, dia telah memeriksa lonjakan Zenki sebelumnya dan memastikan tidak ada yang salah dengan mereka. Apakah Poison Hall benar-benar tumbuh begitu kuat? Sial, mengetahui bahwa kecemasan itu sia-sia, Penatuaku menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan dirinya. Dia mulai mengendarai Zenki-nya dengan intensitas yang lebih besar, berharap untuk menekan gelombang Zenki yang baru saja dia terima. Meskipun itu tidak akan menyelesaikan racun, dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah baginya untuk menekannya sementara. Penatuaku, di sisi lain, melihat pilar pendukungnya terdiam, hati Yuruoxin melonjak ketakutan. Dia tahu betapa kuatnya Penatuaku, namun, oleh semacam sihir, dia benar-benar terdiam hanya dengan beberapa kata dari pria paruh baya di depannya. Apakah pria paruh baya di hadapannya benar-benar sekuat itu? Tidak perlu meminta dukungan padanya. Kubu Ping telah ditekan oleh keinginanku, dan dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri lagi. Karena sudah sampai pada intinya, saya tidak berpikir ada kebutuhan bagi saya untuk mempertahankan tindakan saya. Memang, saya bukan Yangshi. Namun, bahkan Yangshi yang sangat kalian semua kagumi tidak akan bisa memegang lilin untukku. Mengangkat kelopak matanya untuk melihat Yuruoxin secara langsung, Zhang Xuan maju selangkah, dan aura gigi mengalir keluar dari tubuhnya. Hampir seolah-olah dia adalah dewa dari surga. Setiap gerakan yang dia buat mewakili kehendak surga, dan pada saat itu juga, kehendak surga mengandung niat jahat, berusaha membawa pembalasan surgawi ke dunia. Hanya karena aku belum bergerak bukan berarti aku tidak akan melakukannya. Katakan padaku bagaimana Heaven Sealing Lock bisa diselesaikan, dan aku akan mengampunimu dan Glacier Plain Court-mu. Kalau tidak, saya tidak keberatan. Membiarkan pengadilan dataran Gletser lenyap setelah ini. Bab 1502, terluka parah. Lenyap, wajah tetua pertama memucat saat dia terhuyung mundur ketakutan. Mengingat bagaimana pihak lain mampu membuat Penatuaku benar-benar diam dan tidak bergerak dengan sepatah kata pun, serta memasuki kedalaman pengadilan dataran Gletser tanpa menarik perhatian siapapun dan membawa Zhao Ya pergi, dalam hal kekuatan, memang tidak ada seorang pun di dunia yang bisa dia pikirkan akan memiliki peluang melawan pria paruh baya di depannya. Jika terjadi perkelahian, apakah Glacier Plain Court akan memiliki kesempatan untuk melawannya? Saat gagasan ini muncul di benak sesepuh pertama, dia merasa seolah-olah hatinya telah dicelupkan ke dalam air es. Ini adalah postulat yang tidak berarti. Tidak mungkin mereka memiliki peluang. Dalam hal kekuatan, dia berada di bawah Penatuaku. Mengingat bagaimana pihak lain mampu menaklukkan Penatuaku dengan mudah, membunuhnya akan menimbulkan lebih sedikit masalah. Memang, menempatkan tangannya di belakang punggungnya, Zhang Xuan maju selangkah lagi. Ragukan kekuatanku jika kamu mau, tetapi bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya jika demikian. Satu-satunya alasan saya belum bergerak adalah untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak berarti. Motif saya di sini adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Meskipun tidak mungkin untuk melihat kedalaman kultivasinya, tekanan yang dia berikan lebih dari cukup untuk menenggelamkan siapapun ke dalam jurang keputusasaan. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan Zhao Ya muncul di sampingnya. Menatap tajam pada Yuruoxin, Zhang Xuan berkata, yang harus Anda lakukan hanyalah membebaskannya dari kunci penyegelan surga. Adapun kebangkitan terakhir dari konstitusi uniknya, saya akan menanganinya sendiri. Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini lagi. Konstitusi unik Zhao Ya pasti harus dibangunkan, tetapi ada banyak waktu di masa depan untuk mencari solusi. Masalah penting yang dihadapi adalah melepaskan kunci penyegel surga dan membebaskannya dari rasa sakit. Kamu bisa membantunya mencapai kebangkitan penuh. Anda Ruoxin tercengang. Memang, Zhang Xuan memiringkan kepalanya ke atas dengan percaya diri. Jika ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa saya capai, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya.
Itu adalah klaim yang berani, tetapi Zhang Xuan berarti setiap kata terakhir yang dia katakan. Dengan Library of Heaven's Path yang dimilikinya, keberadaannya mewujudkan kemungkinan dunia. Jika ada sesuatu di dunia ini yang tidak mampu dia lakukan, tidak ada orang lain yang bisa mencapainya, dan ini termasuk yang legendaris. Tapi, wajah Yu Ruoxin semakin memucat setelah mendengar kata-kata itu, dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Kunci penyegel surga dari pengadilan dataran Gletser dibuat oleh ulat sutra es. Setelah memasuki tubuh inang, ia akan dengan cepat membekukan semua meridian inangnya. Hanya ada satu cara yang diketahui untuk menyelesaikan masalah ini, dan itu adalah dengan menyerap energi yang murni. Selain itu, tidak ada solusi lain. Apa katamu? Sebuah teriakan marah keluar dari bibir Zhang Xuan. Pada saat yang sama, retakan dengan cepat merayapi tanah di sekitarnya, menutupi seluruh ruang konferensi dalam sekejap. Tubuh Zhao Ya juga menegang setelah mendengar kata-kata itu. Dia berpikir bahwa dengan Grand Teacher bergerak atas namanya, masalah yang dia hadapi akan diselesaikan dengan mudah. Namun, setelah semua dikatakan dan dilakukan, mereka masih kembali ke titik awal. Setelah apa yang terjadi dengan ibunya, saya tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah ini. Saya berpikir bahwa setelah menjalani beberapa hari penderitaan, dia akan menyerah dan berkultivasi sesuai dengan teknik kultivasi kami. Generasi kepala pengadilan masa lalu semuanya telah menjalani proses ini, jadi saya tidak terlalu memikirkannya, Yu Ruoxin menjelaskan dengan takut. Faktanya, alasan pengadilan dataran Gletser kami membiarkan ulat sutra es sebagai kunci penyegel surga adalah untuk memaksa para kepala pengadilan untuk mengolah tingkat akhir dari teknik kultivasi dan sepenuhnya membangunkan tubuh yin murni mereka. Itu tidak dimaksudkan untuk disembuhkan. Kamu, Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia memelototi Yu Ruoxin dengan api yang membara di matanya. Sebagai seseorang yang memiliki Eye of Insight, dia tahu bahwa Yu Ruoxin tidak berbohong padanya. Dengan kata lain, selain memanen energi yang murni dari para pemuda, tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya dengan kunci penyegel surga. Ini benar-benar skenario terburuk. Tiba-tiba, wajah penatuaku memerah, dan dia menyemburkan seteguk darah. Karena fluktuasi besar dalam emosi Zhang Xuan, dia tidak dapat mengendalikan Zen Qi-nya sehalus biasanya. Memanfaatkan celah ini, penatuaku menggunakan seni rahasia untuk menggabungkan Zen Qi pihak lain ke dalam darahnya dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Beraninya kau mencoba meracuniku. Bahkan jika aku bukan tandinganmu, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Dengan teriakan marah, penatuaku menjentikkan telapak tangannya ke atas dan mendorongnya ke arah pria parubaya di depannya. Badai ganas melanda daerah itu, dan pada saat itu, rasanya dunia berputar di sekitar mereka. Kekuatan penuh dari seorang guru master bintang 9 lebih dari cukup untuk merobek struktur spasial dari benua guru-guru. Di bawah kekuatan amukan penatuaku, formasi di aula konferensi mengerang sebagai protes sebelum terkoyak, menimbulkan badai debu besar. Elderku, jangan, tidak mengharapkan Elderku tiba-tiba mengamuk ketika dia baru saja menenangkan ahli tertinggi di depannya, Yu Ruoxin menangis ketakutan. Jika mereka memprovokasi pihak lain dan pihak lain memutuskan untuk memulai pembantaian, apakah Glacier Plain Core tidak akan lenyap dari muka dunia? Panjang, namun, sudah tidak ada yang menghentikan penatuaku. Keracunannya dan peniruan pihak lain terhadap Yang Xuan sudah melampaui apa yang bisa dia toleransi. Menurutmu siapa yang akan kamu pindahkan? Terlepas dari keberanian yang dia kenakan, Zhang Xuan benar-benar tidak menyangka penatuaku menjadi begitu pemarah sehingga tiba-tiba bergerak. Mengetahui bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan dalam pertemuan langsung, dia buru-buru menjentikkan pergelangan tangannya dan menempatkan token kepala sanctum di depannya sebagai perisai. Peng! Kekuatan serangan telapak tangan Elderku berdesir melalui token kepala sanctum dan menyembur tepat ke arah Zhang Xuan seperti badai yang tak terhentikan. Darah memuntahkan hiruk-pikuk dari mulut Zhang Xuan saat dia merasakan tulang-tulang di seluruh tubuhnya hancur. Kekuatan semata-mata kekuatan hampir memukul napas terakhir dari tubuhnya. Penatuaku mengira Zhang Xuan adalah ahli yang tak tertandingi, jadi ketika dia bergerak, dia telah siap untuk menemui ajalnya. Karena itu, dia mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan dalam serangannya, dan kekuatan di balik serangannya jauh melampaui apa yang bisa ditahan Zhang Xuan dalam kondisinya saat ini. Jika bukan karena Sanctum Head Token yang menahan sebagian besar pukulan, dia akan berubah menjadi pasta daging. Namun demikian, hanya gelombang kejut dari serangan telapak tangan sudah cukup untuk melumpuhkannya. Setelah itu, seruan kaget Elderku terdengar di udara. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Dia sudah memutuskan untuk mati ketika dia bergerak. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia kehilangan nyawanya, paling tidak yang bisa dia lakukan adalah menimbulkan luka yang tidak dapat disembuhkan pada pihak lain. Tetapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan pria parubaya di depannya menjadi begitu lemah. Tidak masuk akal, tidak masuk akal.
Beraninya orang lemah sepertimu mengancamku. Murid dari Glacier Plain Court, kalahkan dia. Petik 2. Yu Ruoxin jelas tidak menyangka pria parubaya di depannya begitu lemah. Dia telah muncul di hadapannya sebagai seorang ahli tangguh yang menggunakan kekuatan tak tertandingi, tetapi kekuatannya yang sebenarnya ternyata sangat kecil sehingga dia bahkan tidak perlu mengedipkan matanya. Wajahnya memerah-merah saat dia berteriak dengan marah agar para murid dari Glacier Plain Court untuk menangkapnya. Sebagai penatua pertama dari pengadilan dataran Gletser, dia juga bisa dianggap sebagai tokoh terkemuka dari benua guru-guru. Namun, seorang kultivator ranah Phantasmal Space benar-benar berhasil menakutinya agar tunduk. Jika orang lain mengetahui hal ini, bagaimana dia bisa menjunjung tinggi martabat pengadilan dataran Gletser di hadapan dunia? Sementara penatua pertama meneriakkan perintah, Zhao menatap ngeri pada pemuda tak berdaya yang berputar-putar di udara dari gelombang kejut serangan penatuaku. Tubuhnya gemetar kaget saat air mata menetes di pipi pucatnya. Dia, bukan Grand Teacher tapi, guru. Serangan penatuaku hanya diarahkan ke Zhang Xuan, jadi meskipun Zhao begitu dekat dengan Zhang Xuan, dia tidak terpengaruh oleh gelombang kejut sama sekali. Jika tidak, mengingat kondisinya yang lemah, dia akan kehilangan nyawanya dalam satu tarikan napas. Namun, menyaksikan penyamaran pria parubaya yang mundur itu memudar karena luka parahnya, dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Kemunculan tiba-tiba dari Grand Teacher dan kemiripan yang mencolok antara Zenki mereka, tiba-tiba, keraguan kecil yang muncul di benaknya terjawab. Jadi, itu benar-benar gurunya selama ini. Tentu saja, itu tidak mungkin orang lain. Hanya gurunya yang akan bergegas terlepas dari biayanya setelah menerima pesannya. Hanya gurunya yang akan mempertaruhkan nyawanya terlepas dari betapa putus asanya situasi yang tampaknya hanya menggenggam secercah harapan baginya. Hanya gurunya yang akan sangat menyayanginya hingga mempertaruhkan nyawanya hanya agar dia tidak perlu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Guru, Anda telah melakukan terlalu banyak untuk saya. Bagaimana saya bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Anda? Merasakan rasa sakit yang tak tertahankan merobek hatinya, Zhao mengatupkan giginya erat-erat dan mendorong Zenki-nya dengan marah. Yu Ruoxin menyipitkan matanya saat melihat pemandangan itu dan berteriak dengan cemas, "Jangan gerakkan Zenki-mu, kamu akan benar-benar mati." Bab 1504, biarkan petir menyambar di dataran Gletser. Kamu, berani, melihat pemuda di hadapannya merobek jubah guru utamanya dan mengatakan bahwa dia bukan guru utama, penatuaku hampir meledak di tempat. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat memilih kapan Anda ingin menjadi guru master, seolah-olah itu hanya jubah yang Anda kenakan? Jika semua orang menganggapnya enteng, apa yang akan menjadi martabat paviliun guru-guru? Bagaimana mungkin pendudukan nomor satu dunia bisa begitu tanpa aturan? Aku, berani. Keberanian saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Anda. Paviliun guru-guru harus menjadi yang paling peduli tentang aturan, tetapi hanya untuk memenuhi kepentingan Anda sendiri. Anda menutup mata ke pengadilan dataran Gletser menggunakan cara bejat untuk membangunkan konstitusi yang unik. Mengapa? Apakah kehidupan para pemuda itu tidak berarti apa-apa bagi markas paviliun guru-guru? Tidak hanya itu, tetua pertama dari pengadilan dataran Gletser bahkan membelenggu seorang murid pengadilan dataran Gletser dengan kunci penyegel surga untuk memaksanya melakukan kekejaman. Aku pasti buta telah menyerahkan muridku kepadamu. Memeluk wanita muda itu erat-erat dalam pelukannya, Zhang Xuan perlahan terbang ke udara saat suaranya semakin keras. Organisasi yang sangat kotor, saya tidak berpikir ada alasan mengapa Glacier Plain Court ada di dunia ini. Mendengar bagaimana pemuda itu semakin berlebihan dengan kata-katanya, Yu Ruoxin mencibir dengan dingin saat dia mengangkat telapak tangannya, bersiap untuk bergerak. Bocah ranah Phantasmal Space belaka sepertimu tidak memiliki hak untuk menentukan apakah Glacier Plain Court memiliki hak untuk eksis di dunia atau tidak. Namun, saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah ngeri. Apa yang sedang terjadi? Langit yang cerah, dipenuhi dengan bintang yang tak terhitung beberapa saat yang lalu, tiba-tiba dipenuhi dengan awan yang tidak menyenangkan. Petir berderak keras di dalam diri mereka, tampaknya siap untuk membawa kehancuran ke dunia setiap saat. Ini, cobaan penghancuran dimensi. Orang itu akan mendorong terobosan ke ranah Dimension Sundering sekarang. Penatuaku terkejut. Orang di langit mengklaim bahwa dia ingin membalas dendam untuk Zhao dengan mereduksi Glacier Plain Court menjadi reruntuhan, tapi mengapa dia malah memanggil Dimension Sundering Ordeal? Selama cobaan berat, dia bahkan tidak akan bisa menjamin keselamatannya sendiri, apalagi berurusan dengan mereka. Melihat bagaimana orang itu tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan, bahkan mencoba mendorong terobosan ke ranah Dimension Sundering untuk menghadapi mereka, Yu Ruoxin mencibir dengan dingin. Sudah terlambat untuk mempertajam keunggulan Anda saat ini. Jadi bagaimana jika Anda mencapai terobosan ke ranah Dimension Sundering sekarang? Sebagai salah satu kekuatan teratas di benua guru-guru, pengadilan dataran Gletser tidak akan berdiri untuk anak nakal sepertimu yang menodai reputasi kami.
Mengangkat telapak tangannya, dia berteriak dengan suara yang bahkan menyentak awan badai, "Murid dari Glacier Plain Court, perhatikan kata-kataku. Seseorang berani mempermalukan Glacier Plain Court, sudah waktunya bagi Anda untuk membela rumah Anda." Ya, penatua pertama, Huala. Tak lama setelah kata-kata itu diucapkan, para murid dan tetua dari Glacier Plain Court terbang ke langit, dengan cepat memenuhi area itu. Mereka memposisikan diri dalam pola tertentu, seolah membentuk formasi masif. Sebagai organisasi tingkat 1 di benua guru-guru, kedua setelah klan premier seperti klan Zhang dan klan Luo, banyaknya ahli yang mereka miliki di antara barisan mereka akan membuat kekuatan biasa gemetar ketakutan. Hanya jumlah ahli Sein 8 dan yang telah mereka jumlahkan beberapa ribu. Mengucapkan kata-kata arogan ketika kamu bahkan belum mencapai ranah Dimension Sundering, sepertinya kamu benar-benar tidak menyadari kekuatan yang dimiliki Glacier Plain Court. Yu Ruoxin mengejek saat dia berdiri di atas formasi besar yang dibentuk oleh pasukan tetua dan murid. Jadi bagaimana jika Zhang Xuan menggunakan kekuatan jauh melampaui wilayahnya? Sebelum kekuatan absolut, dia bukan apa-apa. Sama seperti Yu Ruoxin baru saja akan mengeluarkan perintah untuk para tetua dan murid untuk menangkap pemuda pemberani itu, suara cemas penatuaku tiba-tiba terdengar di telinganya. Tidak, ada sesuatu yang salah. Penatua pertama, ada sesuatu yang tidak normal tentang cobaan sundering dimensi itu. Yu Ruoxin melirik elderku dengan ragu. Sebuah peristiwa yang bisa membuat panik guru Master Bintang 9 pasti akan menjadi sesuatu yang besar. Karena itu, dia dengan cepat melihat ke atas untuk mengungkap apa yang salah dengan Dimension Sundering Ordeal yang dipanggil, dan hanya dengan pandangan sekilas, matanya sudah melebar ketakutan. Kumpulan awan badai di atas telah mencapai kepadatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan tidak hanya itu masih membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah menutupi puluhan ribu mu-1, dan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan tenang. Hampir seolah-olah itu hanya akan beristirahat ketika telah meruntuhkan seluruh kota Gletser. Kesengsaraan petir yang besarnya puluhan ribu mu. Bahkan cobaan kenaikan makrokosmos pun tidak bisa dibandingkan dengan ini, Yu Ruoxin bergidik ketakutan. Bahkan alam makrocosm ascendansi terkuat yang pernah dia lihat adalah beberapa ribu mu besar, namun alam Dimension Sundering pemuda itu benar-benar membentuk kesengsaraan petir setidaknya 10 kali lebih besar. Hanya apa yang terjadi? Untuk menarik kesengsaraan petir yang begitu kuat, pasti bahkan Zhang Xuan akan kehilangan nyawanya. Memegang Zhao Ya erat-erat dalam pelukannya, Zhang Xuan dengan dingin berteriak, "Kesengsaraan petir, perhatikan perintahku. Buang semua yang ada di bawah." Raungan memekakkan telinga terdengar dari awan badai, seolah menanggapi perintahnya. Saat berikutnya, petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari awan badai, merusak lingkungan. Panjang, Hong Lama Hong panjang. Itu adalah bencana alam mutlak. Dimanapun mata bisa melihat, gedung-gedung sedang dirobohkan, runtuh ke tanah seperti puing-puing. Badai besar debu berputar-putar di sekitar daerah itu. Lindungi pengadilan dataran Gletser. Lindungi pengadilan dataran Gletser. Yu Ruoxin tidak pernah bisa membayangkan bahwa Dimension Sundering Ordeal yang dipanggil oleh orang itu akan benar-benar mengikuti perintahnya. Benar-benar lengah oleh situasi yang tiba-tiba, wajahnya memucat ketakutan saat dia dengan putus asa meneriakkan perintah. So. Para tetua dan murid dengan cepat terbang ke gedung-gedung utama pengadilan dataran Gletser, berniat menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi garis keturunan dan sejarahnya yang panjang. Kaca. Namun, kesusahan kilat adalah manifestasi dari kemarahan surga, bagaimana mungkin manusia biasa seperti mereka dapat menahannya? Mungkin itu karena perintah Zhang Xuan, tetapi sambaran petir tidak mendaratkan pukulan fatal pada murid atau tetua manapun. Namun demikian, sambaran petir masih melumpuhkan tubuh mereka, melumpuhkan mereka untuk sementara waktu. Tidak, Yu Ruoxin menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya saat dia terhuyung mundur dengan lemah. Dia tidak bisa menerima apa yang dia lihat. Berdiri di sampingnya, penatuaku sedang melihat pemandangan kehancuran mutlak dengan mata menyipit. Skala kesusahan petir yang tipis sudah lebih dari cukup untuk membuat mata mereka terbelalak kaget, namun, untuk benar-benar mengikuti perintah pemuda itu untuk menyerang pengadilan dataran Gletser, bagaimana mungkin dia melakukannya? Tidak heran dia berani membuat klaim berani untuk memberantas pengadilan dataran Gletser, siapa yang mungkin bisa melawan murka surga? Menyaksikan gedung-gedung megah yang dulunya menjulang menjadi puing-puing dan formasi yang melindungi Glacier Plain Court menghilang, tidak meninggalkan apapun sama sekali, Yu Ruoxin jatuh ke dalam hiruk-pikuk. "Aku akan membunuhmu." Mengaum dengan marah, dia menyerang tepat ke arah Zhang Xuan. Ini adalah sektenya, rumahnya. Bagaimana dia bisa menerima kehancurannya? Tidak mungkin dia bisa. Kembali ke tanah. Disitulah Anda berada. Zhang Xuan mencibir sambil melambaikan tangannya. Panjang, sambaran petir tebal melesat ke arah Yu Ruoxin, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, dia sudah disambar.
Sama seperti para murid dan tetua dari Glacier Plain Court, tubuhnya yang hangus jatuh kembali ke tanah yang tertutup debu. Panjang, 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 100 petir lagi jatuh satu demi satu, menyerang tubuh Yurwoxin. Tak lama, penatua pertama dari pengadilan dataran Gletser yang menakjubkan kejang-kejang tak berdaya di tanah. Dengan setiap sambaran petir, semburan darah akan keluar dari mulutnya. Bahkan di akhir sambaran petir, tubuhnya masih berkedut tanpa henti, membuatnya mustahil untuk mengetahui apakah dia masih hidup atau tidak. Bahkan cobaan luar angkasa pantasmal yang dia panggil sudah cukup untuk membuat tetua pertama klan Zhang, Zhang Wuheng, benar-benar tidak berdaya. Secara alami, Dimension Sundering Ordeal yang dia panggil pasti jauh melampaui apa yang bahkan bisa ditangani oleh seseorang sekaliber Yurwoxin. Sebagai guru Master Bintang 9, Anda memaafkan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Glacier Plain Court untuk kepentingan Anda sendiri. Kamu harus dihukum juga. Setelah menyerang Yurwoxin, Zhang Xuan mengalihkan pandangannya ke penatuaku dan melambaikan tangannya. Kaca, kaca. Saat berikutnya, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari awan badai, menenggelamkan penatuaku dalam energi petir yang menghancurkan. Segera, tidak ada yang tersisa berdiri di Glacier Plain Court. Zhang Xuan melihat awan badai dan mencatat bahwa energi petir yang dimanfaatkan di dalamnya juga akan mengering. Dia menatap wanita muda di pelukannya, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, "Zhaoya, jangan khawatir. Aku akan menyembuhkanmu kembali seperti semula dan mengembalikan kekuatanmu padamu. Saya akan membangunkan tubuh yin murni Anda dan menjadikan Anda salah satu ahli terkuat di benua guru-guru sehingga Anda tidak akan pernah menderita ketidakadilan seperti itu lagi." Memegang Zhaoya dengan erat, dia menuju ke kejauhan, dan dalam sekejap mata, siluet mereka menghilang ke dalam kegelapan malam. Bab 1505, melapor ke markas paviliun guru-guru. Waktu berlalu, secercah cahaya muncul di ufuk timur, dan matahari yang cemerlang perlahan naik ke langit. Secara bertahap, Yurwoxin sadar kembali. Dia berjuang untuk berdiri, dan ketika dia melihat sampah tak berujung yang memanjang sejauh yang dia bisa lihat, tubuhnya sedikit terhuyung. Pengadilan dataran Gletser telah ada di benua guru-guru selama ribuan tahun, dan telah melalui bagian yang adil dari tragedi. Bahkan ada beberapa pertempuran yang mengakibatkan lebih dari setengah murid mereka mati, tetapi terlepas dari semua krisis itu, kota Gletser selalu bertahan dan terus berdiri kokoh. Sementara beberapa bangunan mungkin dihancurkan oleh musuh dari waktu ke waktu, itu hanya sebagian kecil dari seluruh kota. Namun, pada saat itu, semuanya telah hancur menjadi tanah, menjadi puing-puing. Sementara tidak ada murid dan tetua yang kehilangan nyawa, mereka semua terluka parah. Dari kelihatannya, sepertinya tidak ada dari mereka yang bisa pulih tanpa setidaknya setengah bulan penyembuhan. Untuk seseorang yang dapat memanggil petir dan menggunakan kekuatan yang begitu besar, Yurwoxin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia mengingat pemandangan yang dia lihat malam sebelumnya. Sejujurnya, dia tidak pernah benar-benar menganggap Zhang Xuan sebagai ancaman. Bagaimanapun, seorang kultivator ranah pantasmal space seharusnya tidak lebih dari seekor semut dibandingkan dengannya. Dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkan lusinan dari mereka hanya dengan jentikan jarinya, tetapi pihak lain ternyata memiliki kartu truf yang jauh lebih kuat dari imajinasi terliarnya. Dengan hanya cobaan dimensi sundering, dia telah mereduksi pengadilan dataran Gletser menjadi keadaan seperti itu. Jika dia menjalani cobaan kenaikan makrokosmos, apakah markas paviliun guru-guru akan diruntuhkan juga? Penatua pertama, pengadilan dataran Gletser telah hancur total. Berjuang di sisi Yurwoxin, penatua kedua menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Memang, semuanya hancur, jawab Yurwoxin dengan linglung. Setelah menjabat sebagai pemimpin de facto dari Glacier Plain Court selama bertahun-tahun, dia berpikir bahwa dia akan mampu membawanya ke tingkat yang lebih tinggi di bawah kepemimpinannya. Namun, seolah-olah takdir mempermainkannya, usahanya untuk mencapai ambisinya malah membuatnya hancur. Selama murid kita tetap ada, kita akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, Zhang Xuan akan menjadi musuh terbesar pengadilan dataran Gletser kita. Setiap murid yang melihatnya harus membunuhnya di depan mata. Yurwoxin meludah dengan gigi terkatup. Iya, para tetua dan murid yang baru saja bangun menjawab dengan tegas. Yurwoxin menoleh ke penatuaku yang terbangun dan berkata, "Penatuaku, Anda menyaksikan apa yang terjadi dengan mata kepala Anda sendiri. Bahwa Zhang Xuan telah menculik kepala pengadilan muda kita dan menghancurkan seluruh pengadilan dataran Gletser. Saya harap Anda dapat melaporkan dosa-dosanya yang keji ke markas paviliun guru-guru untuk memberikan hadiah di kepalanya." Petik 2. Yakinlah, saya akan melaporkan masalah ini seperti yang saya lihat dan membawanya ke pengadilan. Penatuaku mengangguk sambil menggosok gelabelanya. Meskipun menjadi guru utama, Zhang Xuan telah mengabaikan aturan dan bertindak sesuka hatinya. Orang seperti dia harus dihukum berat.
Jika tidak, jika semua orang mendatangkan malapetaka hanya karena mereka memiliki sedikit kekuatan, seluruh benua guru-guru akan dengan cepat menjadi kacau balau. Peng, setelah terbang selama beberapa waktu, Zhang Xuan akhirnya mencapai batas kekuatannya dan jatuh ke tanah. Sementara token kepala Sanctum telah memblokir beberapa serangan putus asa Penatuaku, sebagian dari gelombang kejut telah meresap ke dalam tubuhnya, dan bahkan pada saat itu masih merobek vitalitas di tubuhnya, memperburuk luka-lukanya. Jika bukan karena energi yang dimasukkan Zhao Ya ke dalam tubuhnya, mengesampingkan pemanggilan Dimension Sundering Ordeal, dia mungkin akan mati di tempat. Meski begitu, dia masih mendapati dirinya mencapai batas tubuhnya setelah baru saja terbang semalaman. Tentu saja, dia bisa memilih untuk mengendarai Inferno Kilin juga, tapi masalahnya adalah aura api yang terakhir terlalu mencolok. Meskipun terbang cepat, itu juga akan memudahkan mereka untuk dilacak. Di sisi lain, Zhang Xuan berbeda. Memiliki Zenki Jalan Surga, dia harus menyembunyikan auranya dengan sempurna. Selain itu, melalui Eye of Insight, dia dapat memeriksa apakah dia secara tidak sengaja meninggalkan jejak dan menghapusnya terlebih dahulu, sehingga menyulitkan guru Master Bintang 9 yang sebenarnya untuk menemukannya. Berjuang untuk berdiri sekali lagi, dia menemukan bahwa dia berdiri di tengah-tengah hutan primitif. Melihat bahwa tidak ada seorang pun yang terlihat, dia menghela nafas lega. Zhang Xuan menunduk untuk menatap wanita muda di pelukannya. Matanya masih tertutup rapat, dan meskipun dia bernapas, itu sangat lemah, hampir seolah-olah dia akan berhenti bernapas karena trauma sekecil apapun. Zhao Ya, karena aku telah mengatakan bahwa aku akan menyelamatkanmu, aku pasti akan melakukannya. Jika bukan karena Zhang Xuan memeluknya sepanjang perjalanan, menopang vitalnya dengan Zenki Jalur Surga, dia mungkin sudah pergi dari dunia. Menempatkannya dengan ringan di tanah, Zhang Xuan meletakkan jarinya di meridiannya dan berkehendak, cacat. Weng, sebuah buku muncul di Library of Heaven's Path, dan Zhang Xuan dengan cepat menelusurinya. Lukanya terlalu parah. Setiap meridian terakhirnya telah hancur, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Kondisi Zhao Ya lebih buruk dari yang dia kira. Karena dia dengan paksa mengemudikan Zenki-nya, meridiannya yang beku akhirnya pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Jika ada sesuatu yang beruntung tentang situasinya, itu adalah efek dari Heaven Sealing Lock yang juga menghilang. Dengan kata lain, saat menghancurkan meridiannya, dia telah berhasil menghancurkan Heaven Sealing Lock dengan kekuatannya, menyelesaikan ancamannya. Jika itu luka atau robek, Zenki Jalur Surga masih bisa memperbaikinya, tetapi meridiannya telah hancur total, tidak ada lagi, gumam Zhang Xuan dengan kulit yang mengerikan. Properti restoratif Zenki Jalur Surga jauh melampaui ramuan obat atau pil apapun, tetapi meskipun efeknya tampak ajaib, ia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan kembali meridian dari ketiadaan. Bahkan pandai besi yang paling terampil pun tidak akan bisa menempa senjata tanpa alat dan biji. Inilah tepatnya yang terjadi dengan Zhao Ya. Mengingat meridiannya telah hancur total, bagaimana Zenki Jalur Surga bisa menyembuhkan sesuatu yang sudah tidak ada lagi? Tanpa meridian, saya tidak akan bisa mendorong Zenki saya melalui tubuhnya secara efektif, dan itu akan membuatnya jauh lebih sulit untuk merawatnya. Dalam arti tertentu, meridian seperti kapiler tubuh, mereka dapat ditemukan di mana-mana sehingga aliran darah dapat mengangkut oksigen ke setiap sel dalam tubuh. Penghancuran meridian agak mirip dengan runtuhnya jalan. Jalur surga Zenki tidak akan bisa berkeliling tubuhnya dengan mudah, sehingga memperlambat perawatan secara signifikan. Ayo coba gunakan jarum perak. Menjentikkan pergelangan tangannya, Zhang Xuan mengeluarkan beberapa jarum perak dan memasukkan gelombang Zenki-nya ke masing-masing jarum sebelum menjentikkannya. Weng 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 weng, beberapa ratus jarum perak segera menusuk ke titik akupuntur wanita muda itu. Batuk-batuk, Zhang Xuan bergoyang di tempat sebelum jatuh kembali ke tanah. Luka-lukanya tidak ringan, dan dia tidak dalam kondisi mengeluarkan terlalu banyak energi. Saat mencoba menyelamatkan Zhao Ya, dia juga hampir kehabisan tenaga. Mengetahui bahwa dia tidak mampu untuk pingsan pada saat ini, dia dengan cepat mengeluarkan pil dan menelannya. Beberapa saat kemudian, ketika dia merasa bahwa beberapa kekuatan telah kembali ke tubuhnya, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke wanita muda itu sekali lagi. Setelah memasukkan beberapa ratus gelombang Zenki ke tubuh Zhao Ya melalui jarum perak, kulitnya berkurang secara signifikan. Namun, karena parahnya luka-lukanya, dia masih jauh dari kesadarannya kembali. Trauma pada tubuhnya akibat runtuhnya meridiannya terlalu besar. Jika dia ingin memulihkan kekuatannya sebagai seorang kultivator, meridiannya harus direkonstruksi. Kerutan dalam muncul di antara alis Zhang Xuan. Sehebat keterampilan medisnya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan situasi seperti itu. Tidak ada hal seperti ini yang dirinci dalam buku-buku medis, jadi dia juga sama sekali tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Pada titik ini,
Bukan masalah apakah dia tahu cara merekonstruksi meridian atau tidak, masalah seperti itu sama sekali tidak pernah terdengar di benua guru-guru sejak awal. Kilatan melintas di mata Zhang Xuan. Tetapi hanya karena tidak pernah terdengar bukan berarti tidak mungkin. Yang harus saya lakukan adalah menjadi orang pertama yang mencapainya. Jadi bagaimana jika tidak ada yang mencapainya di masa lalu? Jika tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya, dia hanya harus menjadi orang yang membuka jalan baru. Tapi, apa yang bisa aku gunakan untuk menggantikan meridiannya? Materi harus memungkinkan Zenki melewatinya tanpa halangan apapun, cukup fleksibel dan tangguh, dan mampu menyimpan energi. Petik 2. Meridian mirip dengan jalan tol yang dirancang untuk Zenki. Untuk merekonstruksinya, hal pertama yang harus dilakukan Zhang Xuan adalah menemukan bahan yang cocok untuk menggantikannya. Tapi apa di dunia yang memiliki sifat yang diperlukan untuk menggantikan meridian namun tidak membahayakan tubuh seseorang? Setelah beberapa perenungan, Zhang Xuan tidak dapat menemukan sesuatu yang baik, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya aku harus mampir ke persekutuan pandai besi atau persekutuan dokter untuk melihatnya. Jika itu yang terjadi, dia mungkin harus mencoba menggabungkan beberapa bahan menjadi satu dan membuat satu set meridian baru untuknya. Namun, masalahnya adalah kemampuan menempanya terlalu biasa-biasa saja. Menempa batu bata sudah menjadi batas kemampuannya, apalagi menempa sesuatu yang harus kecil, halus, tepat, dan memungkinkan Zenki melewatinya tanpa halangan apapun. Itu benar-benar menanyakan hal yang mustahil darinya. Selain itu, bahkan belum dapat dipastikan apakah meridian dapat digantikan oleh bahan lain. Jadi, dia harus membaca buku untuk menentukan tindakan selanjutnya.